sebenarnya alasan utama dari Apindo meminta untuk PPN 12% ini ditunda? Walaupun kalau kita lihat sebenarnya sudah ketok palunya tetap di 2025, di 1 Januari. Kan tetap udah 2025. Sebelum kita menyampaikan pandangan dari Apindo, Syafina, kita lihat bagaimana penyampaian dari Menteri Keuangan, Bu Sri Mulyani Indrawati, ada 2 penekanan utama tentang kenaikan tarif PPN. Satu berlaku masalah aspek regulasinya, aspek sesuai dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan. Kalau pemerintah narasinya adalah, oh ini PPN harus naik pada tanggal 1 Januari 2025 nanti, dari 11% menjadi 12%, karena amanah undang-undang nih, pasal 7 ayat 1. Oke, memang pemerintah tidak salah dengan konteks itu. Tapi sebenarnya, tadi di pengantar juga Safina menyampaikan, bahwa sebenarnya kalau willingness pemerintah itu ingin melakukan penyesuaian peningkatan PPN ini, waktunya kita sesuaikan misalnya, itu juga bisa. Karena konsiderannya sudah ada, yaitu toh juga pemerintah membuat penyesuaian waktu dalam konteks ini pajak karbon misalnya. Itu juga harusnya berlaku pada April 2022 kemarin. Sesuai dengan amanah undang-undang yang sama di Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021. Tapi kemudian ketika pemerintah membuat aturan bahwa oh aturannya begini, ya udah kita ikuti tone itu. Kemudian sudut pandang yang kedua atau penekanan yang kedua dari Bu Menteri Keuangan adalah karena masalah aspek penerima negara. Kalau kita cermati, Bu Menteri Keuangan menyebutkan, oh kami akan menyampaikan ini bagaimana pentingnya terhadap penerima negara. Jadi itu mengkonfirmasi bahwa memang unsur yang digunakan dalam konteks kebijakan fiskal sekarang untuk menaikkan tarif PPN ini, Safina, adalah karena kebutuhan penerimaan negara atau aspek budgeter. Tadi kita buat simulasi, Safina, bahwa kalau pemerintah menaikkan tarif dari 11% menjadi 12%, maka 2025 nanti dengan tanpa effort lebih, karena hanya kenaikan tarif, maka kira-kira di angka 80 triliun uang memang akan masuk. Kira-kira kondisi dari pemerintah seperti itu. Sekarang bagaimana sudut pandang Apindo? Apindo memotret kondisi lapangan di masyarakat. Apindo memotret bagaimana kondisi ekonomi nasional yang sedang terjadi. Dan kita memberikan pandangan terbaik buat pemerintah. Bahwa sebenarnya perlu dilakukan evaluasi ulang. Perlu dikaji ulang apakah 1 Januari nanti udah tepat atau belum. Kalau menurut pandangan kami belum saatnya. Kenapa? Coba kalau kita lihat indikator makro maupun mikro yang ada, Safina. Bahkan masukan dari Apindo dan dunia usaha yang lain juga didukung oleh kajian dari contohnya LPEM Universitas Indonesia itu membuat kajian, Safina, bahwa tahun 2018 sampai dengan tahun 2023 kemarin sekitar 8,5 juta orang itu turun kelas. Ya, dari kelas menengah ke kelas bawah. Betul, dari menengah ke bawah dan yang bahkan bawah bisa menjadi miskin gitu. Miskin menjadi miskin absolut misalnya. Tapi intinya turun kelas. Nah, poin itu yang kemudian ditangkap oleh Apindo bahwa daya beli masyarakat sedang kurang baik-baik saja gitu. Dan apalagi kalau kita melihat bahwa struktur signifikan PDB atau produk domestik bruto kita yang itu terkonversi menjadi pertumbuhan ekonomi, itu lebih dari 60% ditopang oleh konsumsi masyarakat. Artinya, kalau kemudian pemerintah memberikan disinsentif fiskal, karena ketika pemerintah itu mendorong kenaikan tarif, maka itu bagian menjadi disinsentif fiskal buat masyarakat. Karena PPN ini dikenakan, ini sebagai bagian pajak tidak langsung, dikenakan pada seluruh pembeli akhir, walaupun nanti yang bayarin lewat pengusahanya. Tapi problemnya adalah pasti akan terjadi kenaikan harga. Ini yang menjadi problem. Kenapa terjadi kenaikan harga? Karena adanya cost push istilahnya. Jadi cost push itu bagaimana costnya bertambah karena variabel pajak PPN. Karena PPN itu kan harus dibayarkan oleh setiap pembeli akhir. Sehingga otomatis akan menambah harga tersebut. Kira-kira begitu narasinya. Artinya ketika daya beli masyarakat sedang turun, maka justru dibutuhkan insentif dari pemerintah agar daya beli terus terjaga dengan baik. Dan ketika kemudian pemerintah berikan insentif, maka seharusnya pemerintah bisa mengkompensasi dengan kebijakan lainnya yang bisa terus mendorong daya beli masyarakat. Baik. Demikian, Safina. Saya paham, Pak Ajib. Saya akan kembali ke Pak Roy. Pak Roy, ini bagaimana? Kalau menurut Pak Ajib tadi bilang sebenarnya 12% ini menjadinya disinsentif. Harusnya pemerintah juga memiliki kebijakan khusus ataupun kompensasi khusus yang disediakan ataupun dikeluarkan bersama-sama dengan kebijakan PPN 12% jika pun harus dijalankan pada 1 Januari 2025. Memang apa yang mungkin bisa terjadi pada industri retail kalaupun 12% ini benar-benar terjadi nantinya? Pak Roy, silahkan. Ya, pertama tentunya kami sependapat tadi yang disampaikan Pak Najib bahwa seringkali yang menjadi kendala adalah ketika adanya satu kebijakan, apapun sebut kebijakan. Ya, apalagi ini tadi sudah kita ketahui bahwa kenaikan ini adalah amanah dari Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 HPP. Tetapi seringkali yang sering terlewat adalah mitigasinya. Ya, mitigasinya dengan realita lapangan atau realita
fakta yang faktual di kondisi masyarakat sekarang. Ya. Mitigasinya hampir tidak pernah dibicarakan atau tidak pernah diangkat. Ya, yang kaitan tadi ketika misalnya ini kita bicara saja ya kenaikan 12%, hanya 1%, bahwa dampak daripada kenaikan 1% ini kepada produksi barang. Tetapi kenaikan itu juga akan berdampak kepada misalnya logistik. Ya, kita ketahui bahwa barang itu tidak bisa jalan sendiri tanpa lewat transportasi. Nah, transportasi logistik ketika mereka harus membeli solar, ya, ada kenaikan PPN di pembelian solar, pasti akan naik biaya logistik. Kemudian biaya daripada kondisi akumulasi penyusutan dari barang-barang yang pendukung daripada kegiatan aktivitas kita. Yang otomatis akumulasinya juga akan bertambah karena ada beban yang harus kita siapkan untuk pembelian lagi barang-barang yang harus diganti karena memang disposable barangnya. Kemudian kita banyak bicara kalau mau diurut sangat banyak yang berdampak ya ketika adanya kenaikan 1% ini. Ini bukan kepada produksinya saja, tetapi pendukung daripada bagaimana produk itu bisa dijual. Yeah. Nah, mitigasi yang kedua yang sering kali lewat oleh pemerintah adalah bagaimana jaminan dengan ketersediaan pangan, ya, kaitan dengan kestabilan harga sehingga itu tidak juga menekan dengan adanya rencana kenaikan PPN. Kita tahu bahwa sampai hari ini fluktuasi barang-barang komoditi bahan pokok bagi masyarakat itu masih sangat fluktuatif. Ya, masih terdapat kondisi di mana musimnya gagal panen misalnya, sehingga supply dan demand-nya, supply-nya short, demand-nya tidak, sehingga harga harus naik. Nah, ini kan harus dipikirkan. Jadi ketika tidak ada mitigasi, maka ini akan menjadi beban bagi masyarakat dan berujung kepada pelemahan daya beli, seperti deflasi yang 5 bulan kemarin terjadi. Ya, domestic demand sangat turun, dan itu sebagai gambaran yang nyata yang tidak bisa hanya dilewatkan begitu saja, tapi harus ada langkah-langkah proaktif dan mitigasi yang kompeten dari pemerintah.